Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan resusitasi pada neonatus atau pada bayi baru lahir di OKA ya, dengan ibu G1P00 usia kehamilannya 37 minggu ya. Indikasi ibunya PEB dan juga KPD sejak semalam. Apa kalian sudah siap? Siap. Di sini saya Devi sebagai leader pagi ini. Tugas saya di airway dan breathing. Perkenalkan, saya Aileti. Tugas saya di sini sebagai equipment, yaitu menyiapkan infant warmer, menyiapkan linen, menyiapkan topi, menyiapkan bedongan, dan menyiapkan termometer digital. Saya Ida, di sini tugas saya sebagai sirkulasi, menyiapkan saturasi oksigen dan neopap. Baik teman-teman, untuk persiapannya mari kita lakukan terlebih dahulu. Silakan ditentukan masing-masing. Untuk bagian equipment, kita bisa siapkan peralatannya terdiri dari nyalakan infant warmer terlebih dahulu, lalu setting ke arah manual jika bayinya belum lahir. Oke, sudah. Setelah itu nyalakan lampunya. Dan juga bisa kita persiapkan kain bedongannya, kita taruh di atas kasur infant warmer. Setelah bagian equipment selesai mempersiapkan alat-alatnya, sekarang giliran bagian sirkulasi. Yang pertama, persiapan untuk neopap. Bisa kita siapkan, kita sambung-sambungkan kabelnya. Jangan lupa sambungkan kabel end to end ke sumber gas. Setelah bayi lahir, hangatkan dan keringkan bayi. Untuk keringkan bisa kita stimulasi atau dirangsang. Bayinya dirangsang, dilopi. Untuk menghangatkan, tidak lupa kepala bayi agak sedikit diekstensikan. Setelah itu bisa kita ganti bedongnya. Setelah bayinya lahir, kita lihat kondisi umumnya bayi. Dia menangis atau tidak, tonus ototnya baik atau tidak, dan juga bernapas atau tidak. Jika dirasa kondisinya sudah stabil dan menangis kuat, geraknya bagus, tidak ada masalah di bagian pernapasan, bisa kita bedong bayi dan juga bisa kita berikan inisiasi menyusu dini pada bayinya. Setelah itu bisa kita rawat gabung bayi dengan ibu. Jika bayinya tidak menangis, bisa kita lakukan rangsangan dan juga keringkan bayi. Setelah itu bisa kita ganti kain dengan bedongan yang baru. Bisa kita pasangkan probe suhu di bagian kanan atas perut oleh bagian equipment. Setelah itu, untuk bagian sirkulasi bisa dengarkan heart rate-nya. Untuk frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, bayinya tidak menangis. Jika bayinya tidak menangis, lakukan PTP. Bayi tidak menangis, lakukan PTP. Sedikit ekstensikan kepala bayi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas. Dengarkan frekuensi jantung. Frekuensi jantung sudah lebih dari 100 kali per menit. Untuk saturasi silakan dicek. Saturasi di menit ketiga 70%. Setelah itu tapi bayinya tidak bernapas. Dengarkan heart rate oleh sirkulasi. Heart rate kurang dari 100 kali per menit. Bayi tidak bernapas. PTP. Sedikit ekstensikan kepala bayi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Dengarkan frekuensi jantung. Frekuensi jantung ada di lebih dari 100 kali per menit.
Untuk saturasi di menit ketiga 70%, tapi bayi tidak bernapas. Lanjutkan VTP. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Nadi 120 kali per menit, saturasi 80%, bayi belum bernapas. Dengarkan frekuensi jantung. Frekuensi jantung ada di lebih dari 100 kali per menit. Untuk saturasi di menit ketiga 70%, tapi bayi tidak bernapas. Lanjutkan VTP. Nadi 120 kali per menit, saturasi 80%, bayi belum bernapas. Lanjutkan VTP. Tiba-tiba bayi nangis, ada retraksi. Pasang CPAP dengan PEP 7. Saturasi di 92%, bayi masih retraksi. Cek suhu tubuh. Suhunya 36,6. Cek CRT. CRT lebih dari 3 detik. Pasang infus di umbilikalis. Infus terpasang. Tiba-tiba terdengar gargling. Bayi di suction. Bayi tiba-tiba menangis. Tiba-tiba terdengar gargling, suction. Bayi tiba-tiba menangis, ada retraksi. Pasang CPAP dengan PEP 7. Cek di TV. Frekuensi jantung 150, respirasi 80, suhunya 36,5. SpO2 100. Jika sudah mulai stabil, bisa dipindahkan. 36,5, SpO 100. Jika sudah mulai stabil, bisa dipindahkan.